Wow. Today gue lagi mau review tentang mobil Trailblazer 2017 tipe LTZ. Guys, mobil ini pertama kali dengan harga 480 juta rupiah. Dan lu pada harus menghitung dengan mobil second yang dijual sekitar harga hampir mendekati 315-an. Menurut gue pilihan Trailblazer itu benar-benar recommended banget. Pertama, tahun muda tahun 2017. Boleh dibandingkan dengan rival lainnya. Dan yang paling penting adalah kenyamanannya itu loh yang nggak didapatkan. Mobil ini menurut gua benar-benar nyaman, enak dikendarai, dan juga recommended pastinya. Kalau menurut gua dengan harga segitu, gua akan memilih Trailblazer. Dan apa sih yang menarik di mobil ini? Kalau menurut gua yang menarik dari mobil ini adalah tampangan depannya loh. Gagah gila, bener-bener ampun Bang Jago, top banget. Yang gue suka dari lampunya ini DRL actionnya, dan juga oke, dia masih halogen tapi nggak masalah. Fog lampnya juga masih halogen tapi nggak masalah. Yang keren itu bodi depannya, perpaduan antara action grille dengan black yang begitu indah ditambah dengan bawahnya itu yang cakep banget. Mobilnya bener-bener cakep banget. Depannya sudah sensornya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Menurut gue bener-bener recommended banget. Dan yang paling gue suka dari Trailblazer adalah besi platnya guys, bener-bener tebel banget. Top nggak tuh? Top. Jadi lu harus menghitung kalkulator. Menurut lu recommended nggak buat beli Trailblazer? Kalau menurut gue recommended banget bos. Dan kita lanjut ke bagian mesin. Wow. Saya lagi gue mengucapkan kata wow. Kenapa itu? Mobil itu, mesinnya dibilang full ya, hampir full. Mobil Chevrolet menurut gue dengan cc 2500 dengan teknologi Duramax nggak usah diragukan lagi. Mempunyai horsepower 178 dan torsi 440 Nm. Nah, menurut lu gimana tuh guys? Kalau menurut gue pasti tarikan awal sampai tarikan akhir itu dapat. Nanti gue akan coba dan gue akan ulas. Tapi menurut gue bener-bener mesinnya itu ya wow, bener-bener oke banget, sangat recommended. Kita lanjut ke bagian samping. Sekarang di bagian samping cukup menggoda hati untuk pria seperti gue ini yang suka mobil tinggi karena badan gue ya pendek. Menurut gue mobil ini dari samping wow, actionnya nggak norak, nggak ya simple tapi gagahnya dapat banget loh. Dari depan dulu guys, menurut gue mobil ini dengan chrome dan spion sen otomatis recommended, dan juga mempunyai kemampuan apa yang ada di spion ini nanti kita akan bahas. Dan ditambah action chrome menyatu dengan bagian roof rail, sehingga mobil ini manis tepatnya. Ditambah lagi dengan footstep sehingga kita sangat membantu dalam proses penaikannya. Dan mobil ini dilengkapi dengan double cakram sehingga otomatis pengereman lu jos gandes dengan ban velg ring 18 menggunakan ban Bridgestone. Menurut lu gimana guys? Gagah nggak? Kalau gue sih bener-bener gagah banget ngeliatnya. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang menurut gue modelnya ini dibilang gagah enggak, selera sih, tapi menurut gue sih manis aja. Coba kalau ada spoiler gimana pasti gagah. Oh itu by the way itu dijual kok untuk spoilernya yang OM nya. Dan di mobil ini opsional. Sudah dilengkapi dengan wiper dan juga sudah dilengkapi dengan lampu mundur. Dan juga di bagian bawahnya juga terdapat lampu fog lamp. Untuk sensor parking nggak depan aja 4, belakang juga 4. Mantap nggak tuh? Dilengkapi juga dengan kamera parking dan juga action yang ini loh, chrome dengan logonya, kombinasi yang begitu manis. Untuk lampunya menurut gua oke, manis banget. Pembukaan bagasinya simple. Enak nggak tuh suaranya tuh? Kedap.
Dan kita akan membahas mobil ini dari depan, di dalamnya, apa saja yang didapatkannya, dan nyaman apa enggak. Ikutin terus guys. Guys, kita dari dalam depan. Nah, gue bingung. Kalau menurut gue, kenapa ini dibuka? Biar udara di dalam pas kita penutupan nggak terlalu gimana. Jadi biar aman kali. Kalau menurut gue. Tapi bagian belakang nggak sih. Bagian driver dan sebelah kiri. Kita membahas dari dalam. Nih guys, ini mobil nih. Kuncinya di mana? Oh gitu. Wow, 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 wow. Blind spot bagian kanan dan juga bagian kiri. Yang gue suka dalam mobil Chevrolet ini adalah di bagian dalamnya nih. Begitu menggoda dengan accent black piano dengan tulisan Chevrolet dan juga handle chrome. Manis, bahannya oke. Dan di sini oke juga kulitnya. Dilengkapi dengan spion lipat. Dan untuk pengaturan kaca, gua akan mengetahui auto nggak ya? Kalau menurut gua auto nih. Wow, wow, wow. Pakai auto guys. Gila nih mobil. Jos Gandes. Kata-katanya sangat tepat sekali. Bener-bener jos. Di bagian mobil ini sudah dilengkapi dengan electric seat, maju mundur, tegak lurus ke belakang. Pengaturan lampu terdapat di sebelah kanan untuk mematikannya, auto, dan juga lampu fog lamp serta lampu besar ya. Dan auto headlampnya nggak auto headlamp tapi manual. Tapi ini sudah auto sensor. Jadi kalau misalnya hujan atau apa, dia akan nyala sendiri mengikuti wiper yang membantunya. Di bagian dalam nih, gagang nggak gue? Gagah guys, gila pede mampus deh. Yang gue suka adalah jok kulitnya dan juga setirnya itu loh, enak banget. Dan di sini besar. Berbagai informasi kita mengetahui di sebelah kiri untuk volume dan juga untuk Bluetooth phone di sebelah kanan. Berbagai macam seperti kita memberi peringatan bahwa mobil di depan kita itu sudah mendekat, dia akan memuji. Dan juga cruise controlnya juga udah ada guys. Bener-bener top banget guys. Kita akan membahas secara lebih dalam di bagian dalam. Kok lebih dalam di bagian dalam? Iya benar juga sih. Di mobil Trailblazer ini yang enak tuh ada pegangan. Jadi kalau kita jarak jauh, kita bisa membantu untuk memegang ini supaya tangan kita nggak capek. Dan juga untuk naik ke mobil ini bisa membantu juga sehingga tidak terlalu capek. Mobil ini yang gue suka adalah dashboardnya. Ya ini soft touch. Kalau ini ya bahan plastik menurut gua. Dan terdapat speaker sebelah kiri dan sebelah kanan dan juga di bagian tengah. Otomatis suara ini mobilnya akan lebih mantap. Kita coba nih. Wow. Dapat nggak tuh? Bassnya terdengaran, suaranya terdengaran. Padahal ini standar, tapi dapat semuanya. Oke, kita balik lagi. Di setir ini gue sangat suka ada black piano dan juga leather. Dan juga sayang sekali hanya til saja tidak bisa maju mundur. Tapi ya menurut gue nggak apa-apa. Mobil ini untuk bagian sen di sebelah kanan, bagian pengaturan lampu, untuk sebelah kiri untuk wiper dan segala hal macamnya. Dan juga mobil ini spionnya sudah wow, sudah ada auto sensor. Dan menurut gua pengaturannya sih udah oke banget nih mobil. Bener-bener top dan recommended banget. Di bagian mobil ini gue sangat memikat. Ya menurut gue LCD touchscreen itu besar, mantap banget. Font text voice
projection dan juga setting. Dan gue tergoda dengan gunmetal ini loh. Kiri kanan benar-benar oke banget. Pengaturannya di sini radio, media sudah ada, bisa USB, benar-benar recommended banget. Tuh, top nggak tuh? Dan di AC-nya tuh guys. Sebelah kiri untuk pengaturan fan, sebelah kanan untuk pengaturan suhu, belum dual zone. Dan juga mobil ini untuk AC kita nggak ribet banget, kita bisa pencet-pencet aja dari sini apa saja yang didapatkannya. Dibilang digital ya nggak digital, tapi angkanya digital menurut gue ya oke lah. Di bagian sininya itu loh guys. Di sini kalau misalnya kita lagi di jalan, tiba-tiba kita melewati garis, otomatis mobil ini akan berbunyi dan juga FVS dan juga di sini lampu hazard. Dan di sini kita untuk mengetahui mobil kita pada saat ke bawah dan parking. Untuk pengaturan AC belakang on off-nya ada di sini, dan di sebelah kanan, sebelah kiri terdapat colokan. Yang sayang tidak terdapat yang colokan untuk handphone. Di bagian bawah tidak bisa tersimpan apa-apa. Di bagian sini ya bisa untuk koin-koin. Minumannya terlalu kecil menurut gua. Dan juga handbrake-nya masih manual, belum elektrik. Dan di dalam sini yang tadi gue bilang sama lo nih, USB ada di bagian dalam sini. Menurut gua console box-nya dibilang kecil cukup lah, dibilang gede ya enggak, harusnya sih gede. Dan sudah beban leader yang mengikuti joknya. Dan untuk console box-nya oke. Sebelah kiri dan sebelah kanan minuman kita bisa taruh di bagian door trim-nya. Dan juga untuk kacamata, untuk lampu bisa mengikuti buka tutup. Menurut gua nih mobil benar-benar enak banget. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Guys, sekarang gua akan membahas mobil ini di bagian penumpang. Wow, enak banget sih. Menurut gua duduknya itu depannya masih jauh banget, tinggi atas jauh banget. Sudah seperti di kabin pesawat nggak? AC di atas plafon. Untuk pengaturan volume ada di sebelah kiri sini. Di bagian belakang sudah terdapat buat taruh tempat minuman. Di bagian sini bisa untuk menaruh botol aqua. Duduknya sih enak banget, bener-bener enak banget. Gue merasakan yang namanya kenyamanan. Di bagian bawah sini terdapat 12 volt untuk colokan. Untuk kulitnya sudah leather dan juga Isofix, otomatis aman dan safety. Dan gue akan membahas mobil ini. Duduk di bagian belakang itu enak banget gak sih? Coba kita coba ya. Di bagian belakang juga terdapat AC. Sebelah kiri kanan juga terdapat untuk menaruh minuman. Dan kita akan mengetahui space-nya ini loh. Guys, rupanya kita harus membahas bagasi. Rupanya pas gua tadi mau coba driving, gua kotak-katik bentar. Wow, benar-benar posisi datarnya itu menakjubkan. Benar-benar keren banget. Di sini clip on-nya enak banget pakai magnet. Jadi ini benar-benar dikunci biar nggak goyang. Benar-benar memikirkannya loh. Dan juga untuk ban serep dibukanya lewat sini. Tinggal pakai kunci bawahnya, bannya ada di bagian bawah. Dan lo lihat nih guys, ininya lo clip on.
Guys, sebelum kita coba mobil ini, pada saat driving, di bawahnya nih guys, ada tambahan. Coba kita lihat guys. Wow, dia nyala sendiri guys. Mematikannya sangat gampang, mati. Jadi pada saat kita memanaskan di mobil, sebelum kita memakai di mobil, kita bisa dari jarak jauh tanpa masuk ke dalam kabin. Menurut lu recommended nggak? Menurut gua recommended banget. Dan kita akan coba untuk driving guys. Guys, akhirnya gua lagi ada di dalam posisi mobil Trailblazer. Yang gue suka dalam mengemudi Trailblazer, karena tubuh gue 166 cm, otomatis sudut pandang gue dengan kaca yang begitu besar menjadi lebih enak dan menjadi lebih nyaman. Dan menurut gue, ini mobil bener-bener dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang seperti tadi gue jelaskan. Jadi kalau gue lihat dalam Trailblazer ini, pertama sih gue merasakan yang bener, namanya itu kenyamanan banget. Hening, kedap suara, ya nggak terlalu kedap, tapi minimize suara yang dari luar ke dalam itu menurut gue sedikit, nggak terlalu banyak kedengaran. Dari posisi pengeremannya gue akan mencoba, dan dari tarikan gasnya gue akan mencoba juga. Yang pasti di mobil ini gue merasa yang namanya mengemudi dengan begitu nyaman dan fleksibel. Dan gue akan mencoba bagaimana sih cara mengemudi Trailblazer itu. Yang gue rasakan di tarikan gas awal itu asik banget. Dia meskipun kita injek dikit, tapi dapat banget, jos. Dalam sistem pengeremannya lu nggak usah khawatir, karena di mobil Trailblazer ini dilengkapi dengan ABS dan juga double disc brake. Otomatis pengereman mobil ini akan sempurna atau perfecto. Tuh tarikannya tuh, wow. Gue nggak perlu capek-capek buat injek gas, dan benar enak banget. Dan pengeremannya wow, smooth. Gue tadi mencoba untuk terabas trotoar. Menurut gue, mobil segede ini shock breaker-nya top banget guys. Bener-bener top. Dibilang limbung, pasti namanya limbung itu ada. Tapi untuk mobil Chevrolet ini, dia bener-bener memikirkannya. Sangat minimalis banget menurut gue. Bener top banget nih mobil. Pokoknya gue di mobil ini, ya udah otomatis kalau beli Trailblazer, gaganya dapet, nyamannya dapet, suspensi dapet, hemat BBM kalau gue bilang, karena dia harus menggunakan Dex. Dan gue thanks banget sama lu pada semua yang sudah subscribe channel Osaka Motor. Jangan lupa untuk like, view, and share. Thanks guys atas supportnya.